yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Roma 8 ayat 25 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya akan menyampaikan informasi penting kegiatan gereja kita 1 minggu ke depan. Ibadah raya tetap dilaksanakan secara online. Mesbah doa serentak diadakan setiap pukul 21.00 atau pukul 9 malam. Kak Tobi, makan apa sih? Wah, makan keripik. Mau dong, Kak. Gak boleh ah. Ih, pelit dikit aja. Udah habis. Ih, Kak Tobi pelit. Oma, ada apa dengan Nina? Dan kenapa Tobi pelit ya? Ayo temukan jawabannya di ibadah Tabernakel Kids pagi ini, pukul 8. Jangan lupa ya. Persembahan kolekte, perpuluhan, dana sosial, dan dana pembangunan dapat disalurkan melalui rekening BCA dengan nomor 0083227467 atau bisa melalui scan QR Code berikut ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita tetap beribadah meskipun secara online. Dan kita boleh percaya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah henti-hentinya. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, saudara ibadah di rumah sambil bersama-sama dengan kami di sini. Tapi kami percaya, kita sama-sama boleh percaya bahwa hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita. Dimanapun saudara berada, kita mau bersyukur. Banyak yang diperbuat oleh engkau, banyak yang diperbuat oleh perbuatan tanganmu yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita menaikkan syukur kita kepada Allah kita yang hidup. Aku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Kasih. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Buat segala perbuatan-Mu yang dahsyat, yang ajaib, yang tidak henti-hentinya Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada, senantiasa ada buat setiap kami Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang nyata Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang ku lewati, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolongku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih, kami berterima kasih. Sungguh kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami, bagi setiap kami Tuhan umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau bertempik sorak mengelulukan Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami mau masuki gerbang-Mu Tuhan Yesus dengan puji-pujian dan terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, boleh mempersiapkan diri untuk sama-sama Tuhan Yesus mengelulukan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yes. Ya, kita percaya bahwa ketika kita masuk gerbang Tuhan, kita boleh membawa puji-pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur dan halamatnya pujian. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Yes, haleluya. Dia yang girangkan kita, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku,
Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Come on. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Kita boleh percaya Allah yang kita sembah, Dia segalanya buat hidup kita. Dia satu-satunya, tidak ada yang lain yang senantiasa bersama dengan kita. Dia ada buat hidup kita. Dia ada buat hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Engkau segalanya yang ku pandang, ya Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Oh, mengasihi, memuliakan Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin Yesus. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu
segalanya di dalam hidupku. Haleluya, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Allah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Aku mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, oh, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, 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 Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur senantiasa kepadamu ya Bapa. yes, Lord. Sungguh Tuhan, kami sangat mengandalkan Engkau dalam setiap Haleluya. kehidupan kami. Karena kami sadar betapa lemahnya kami, betapa kurang beradanya kami ya Tuhan. Yes, Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan terus dalam kehidupan kami. Buat kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Khususnya dalam keadaan seperti ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus bahkan semakin erat dengan Engkau. Amin. Menjaga hubungan kami pribadi terus Yes, membara di yes, dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima. terima kasih. Kami merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah arah Roh Kudus terus membimbing kami, terus memimpin hidup kami. Agar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bentar Tuhan, kami semua juga haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau minum dari sungai-Mu Bapa. Amin. Kami mau makan roti kehidupan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan segala pujian telah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh sama-sama belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu sebentar untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Yes. Sehingga Tuhan, kami jemaat-Mu boleh diajar Tuhan. Sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh subur, kami bertumbuh. Kami semakin dewasa di dalam rohani kami. Dalam pengenalan kami terhadap Engkau Tuhan. Yes. Dan kami mau mempersiapkan diri kami yang terbaik Tuhan. Kami tahu Tuhan di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Tidak lama lagi Engkau akan hadir Tuhan untuk menjemput kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Orang Kristen yang Kuat. Menjadi Orang Kristen yang Kuat. Untuk itu mari kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31 yang bunyinya sebagai berikut. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung.
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab ia seumpama pohon yang ditanam di tepi sungai. Pada musimnya akan berbuah dan daunnya tidak akan layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang kuat. Setiap kita atau setiap orang Kristen tentu ingin menjadi Kristen yang kuat. Kita ingin memenangkan peperangan rohani. Kita ingin jadi juara dalam perlombaan iman. Sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 37 yang bunyinya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jelas kita ingin menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang menang, dan bahkan lebih daripada pemenang. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi kuat? Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen menjadi kuat? Ada 3 hal yang perlu kita pahami menurut ayat-ayat yang kita baca tadi. Ada 3 hal yang perlu kita pahami sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, kita kembali melihat Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 yang bunyinya, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang pertama yang perlu kita pahami dan tahu, kita harus tahu Allah yang kita percayai itu siapa. Kita harus paham dan mengerti Allah yang kita percayai itu siapa. Kata Tuhan di dalam ayat tadi adalah Elohim. Kata Allah ialah Yehova dalam bahasa Ibraninya. Jadi Elohim, Yehova yang kekal adalah pencipta semesta. Itulah Allah yang perlu kita percayai. Elohim, Yehova yang kekal adalah pencipta. Siapa dia pencipta itu? Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan, Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia atau Yesus. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di sini kita tahu kata Yohanes 1 ayat 3 bahwa semua yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Elohim Yahweh atau Yehova. Elohim Yehova. Dia adalah pencipta alam semesta. Kita bisa baca lagi dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16 yang bunyinya sebagai berikut. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Puji nama Tuhan. Kata Kolose 1 ayat 16, Elohim Yehova itu, sang pencipta itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menciptakan sorga. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang menciptakan dunia ini. Puji nama Tuhan. Jadi Elohim Yehova yang kita percayai itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus, kata ayat 29, Dia mampu memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Bunyinya, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus atau Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji nama Tuhan. Yesus itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang tidak akan pernah habis-habisnya. Kekuatan yang maha kekal. Puji nama Tuhan. Jadi untuk kita menjadi orang Kristen yang kuat, kita harus tahu siapa Allah yang kita percayai itu. Allah yang kita percayai itu adalah Elohim Yehova, sang pencipta. Sang pencipta itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menciptakan sorga. Dialah yang menciptakan dunia ini, alam semesta ini. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30. Yang bunyinya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini yang perlu kita pahami. Yang pertama tadi kita harus pahami, Tuhan yang kita percayai itu adalah Yesus Kristus, yang disebut Elohim dan Yehova. Sekarang yang kedua, kata Yesaya 40 ayat 30, yang harus kita pahami, kita harus tahu siapa diri kita ini. Puji nama Tuhan. Dikatakan oleh ayat 30, manusia itu mudah lelah, mudah lesu, dan bisa jatuh tersandung. Filsafat dunia mengatakan bahwa manusia itu jelema. Jelema itu artinya merejel nati emak. Jadi keluarnya dari rahim ibu kita. Kita bukan Sun Gokong yang keluar dari batu. Tapi manusia itu keluar dan lahir dari ibu kita masing-masing. Kemudian filsafat Sunda juga mengatakan bahwa jelema itu disebut manusia. Artinya mana anusia. Manusia itu tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan. Tidak punya kemampuan. Tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Puji nama Tuhan. Kata Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan di sana. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan di sana bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu hakikat kita manusia. Di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan, tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai senjata. Puji nama Tuhan. Bahkan kita baca lagi dalam Roma pasal 7 ayat 18. Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku,
tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jelas Paulus mengatakan, hakikat manusia itu di dalam diri manusia tidak ada yang baik. Keinginan baik ada, tetapi yang diperbuat hal-hal yang tidak baik. Itu kata Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Jadi contohnya seperti Simpson manusia itu. Simpson yang sudah kehilangan kuasa Allah. Simpson yang lemah. Kemudian matanya dicungkil, dibutakan. Kemudian dijadikan badut. Kemudian dia dijadikan orang-orang yang disebut diolok-olok, dihina dan lain sebagainya. Itulah hakikat manusia. Jadi untuk menjadi orang Kristen yang kuat, kita harus mengerti yang pertama tadi, bahwa Allah yang kita percayai itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Elohim Yehova, pencipta langit bumi, pencipta sorga. Kemudian yang kedua, kita paham bahwa manusia itu lemah, letih lesu, dan mudah tersandung. Manusia tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Di luar Tuhan kita tidak berdaya. Di dalam diri kita tidak ada yang baik. Yang ketiga yang perlu kita pahami, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang ketiga yang harus kita pahami untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Kata Yesaya 40 ayat 31, di sana diceritakan bagaimana cara kita untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Caranya, kita harus menanti. Kita harus menanti. Kata menanti ini dalam bahasa Ibraninya kafal. Kafal itu artinya yang pertama menanti, yang kedua mencari, yang ketiga berharap. Itu kafal. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang kuat, kita harus kafal. Kita harus menanti yang pertama. Yang kedua harus mencari. Yang ketiga harus berharap. Yang pertama kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-5. Yang bunyinya sebagai berikut. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini doa dari Daud. Daud ketika dia ingin menjadi orang Kristen yang kuat, dia menanti-nanti Tuhan. Bahkan di dalam ayat tadi Daud menanti-nanti sepanjang hari. Akibatnya kita bisa melihat Daud adalah seorang yang kuat. Dia yang bisa mengalahkan orang Filistin berpuluh-puluh ribu. Sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Puji nama Tuhan. Kita bisa melihat kata 1 Samuel 18 ayat 14. Daud selalu menang di dalam peperangannya. Sebab dia adalah orang Kristen yang kuat. Mengapa kuat? Sebab dia suka menanti-nanti Tuhan di dalam doa. Bahkan sepanjang hari dia menanti-nanti Tuhan di dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub pasal 8 ayat yang kelima. Ayub 8 ayat yang kelima bunyinya. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Jelas di sini kita bisa melihat ada pernyataan mencari Allah. Mencari Allah di dalam doa. Tadi Daud menanti Allah di dalam doa. Yang kedua mencari Allah di dalam doa. Puji nama Tuhan.
Bukankah ini pengalaman kita? Tatkala kita mencari hadirat Tuhan dalam doa penyembahan, kita mencari hubungan dengan sorga. Kita mencari urapan Roh Kudus di dalam doa dan penyembahan. Kita mencari wajahnya dan kita menemukan kasihnya. Kita menemukan kekuatannya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga kita baca Mazmur pasal 38 ayat yang ke-16. Mazmur 38 ayat 16 bunyinya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Puji nama Tuhan. Nah di sini kita bisa melihat saudara-saudaraku. Yang ketiga, kafal itu adalah berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan di dalam doa. Yang pertama tadi mencari Tuhan di dalam doa. Yang kedua menanti Tuhan dalam doa. Yang kedua mencari Allah dalam doa. Yang ketiga berharap Tuhan di dalam doa. Seperti doa Elia. Ketika dia berdoa supaya hujan yang tidak pernah turun 3,5 tahun itu, Elisa berdoa supaya turun hujan. Akhirnya dia menyuruh pembantunya untuk pergi ke pantai untuk melihat ada tanda apa. Yang pertama, laporan pembantunya kepada Elisa, dia tidak menemukan tanda apa-apa. Kemudian disuruh lagi untuk melihat. Kemudian datang lagi mengatakan tidak ada tanda apa-apa. Disuruh lagi untuk melihat. Akhirnya pembantunya ini mengatakan ada setelempap tangan awan yang naik dari laut. Kemudian Elisa mengatakan itu bakal hujan. Persiapkan, kita akan menantikan hujan. Dan memang akhirnya hujan turun dengan deras. Jadi kita bisa melihat di sini Elisa berharap di dalam doa agar kuasa Tuhan mendatangkan hujan. Puji nama Tuhan. Jadi untuk menjadi orang Kristen yang kuat itu, rahasianya kita harus mencari Tuhan, menanti Tuhan, ya. Menanti itu kafal. Kafal itu artinya menanti, mencari dan berharap. Kita menanti dalam doa, mencari dalam doa, berharap dalam doa. Akhirnya kita akan menjadi orang Kristen yang perkasa. Kita akan membaca dalam Lukas pasal 22. Lukas 22 ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus sebagai manusia waktu itu, dia mempunyai rasa takut. Dia mempunyai rasa gentar untuk meminum cawan yang isinya dosa dunia. Tapi ketika dia berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh, ada seorang malaikat Tuhan yang turun menguatkan dia. Sehingga akhirnya dia menjadi pribadi yang perkasa dan kuat. Sehingga dia mampu menyelesaikan karya di Kalvari.
Dia sanggup menyelesaikan misi penebusan dosa itu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus perkasa karena dia berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya sebagai ayat yang terakhir akan kita baca dalam Matius pasal 26 ayat 41 yang berbunyinya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan di sini, Tuhan menganjurkan agar kita menjadi orang Kristen yang perkasa. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Manusia kita ini lemah, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan. Tetapi kalau kita berdoa, kita kafal, kita mencari dalam doa. Puji nama Tuhan, kita menanti dalam doa, kita berharap dalam doa. Seperti Tuhan Yesus menjadi perkasa dan dapat memenangkan peperangan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyi sebuah nyanyian. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menanti Engkau di dalam doa ya Tuhan. Kami mencari Engkau di dalam doa ya Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan di dalam doa, supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang perkasa, yang memenangkan pertandingan iman. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, agar mereka menyukai hidup di dalam doa, agar mereka kafal, mereka menanti Tuhan, suka menanti Tuhan di dalam doa, agar mereka suka mencari Tuhan di dalam doa, agar mereka berharap Tuhan di dalam doa, sehingga seperti Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang perkasa, yang memenangkan perjuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Glory. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir kebaktian online ini, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, hamba berdoa agar jemaat Isokan, jemaat yang kami layani, mereka menyukai kehidupan di dalam doa. Sebab doa adalah kekuatan di mana kami akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan tolong beri kepada bangsa ini pengharapan, beri kepada bangsa ini kekuatan, beri kepada bangsa ini kesabaran untuk menghadapi wabah COVID Corona ya Tuhan. Tuhan beri kepada mereka agar mereka bisa mengatasi semua ini. Kami berdoa supaya jangan terjadi kekacauan ekonomi, supaya jangan terjadi kerusuhan-kerusuhan. Tuhan tolong bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa juga buat pemerintahan kami yang kami hormati, buat Bapak Presiden, buat para menteri, buat para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Beri kepada mereka hikmat, akal budi, agar mereka melalui kebijaksanaannya kami diluputkan dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa juga buat bangsa-bangsa lain yang mengalami hal yang sama. Tuhan selamatkanlah mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Akhirnya hamba berdoa buat seluruh jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin.